عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, segala pujian, kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, kita besarkan, kita puji di dalam kehidupan dunia ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh puji-pujian itu milik Allah. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Walaupun nampaknya itu dari hasil usaha kita, tetapi saudara muliakan Allah Ta'ala, kita perlu yakini semua itu datang karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun berhubungan dengan kepintaran, usaha kita, itu hanya ikhtiar. Tapi hasil dari ikhtiar itu kita kembali bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Segala sesuatu itu bergantung Allah. Bergantung Allah. Silakan kita ikhtiar, berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi hasil bergantung Allah. Apa hasilnya? Maka kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak hidup Pak kalau begitu. Kita gantungkan segala sesuatu kepada Allah. Makanya masalah rezeki ini, itu dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertanya kepada seorang nabinya. Diriwayatkan nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala bertanya, wahai Musa, apakah engkau tahu, kata Allah, kenapa aku berikan kebanyakan dunia itu kepada orang yang bodoh-bodoh? Kenyataannya kan begitu Pak, dalam kehidupan dunia ini. Orang yang tidak pintar, ya kita lihat perusahaan itu banyak yang besar-besar itu, rata-rata itu sekolahnya biasa-biasa saja. Tetapi orang yang dipekerjakannya itu profesor, doktor, yang tinggi-tinggi sekolahnya. Maka ketika Allah Ta'ala berfirman seperti itu kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, betul ya Allah. Banyak Pak kita lihat di kampung-kampung, di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, pengusaha-pengusaha yang dulu itu. Kita dia dari awal, dari bawah, sekolahnya tidak tinggi. Itu ternyata stafnya doktor. Ada profesornya. Ada insinyurnya. Padahal dia orang biasa. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, betul ya Allah. Kenapa ya Allah engkau berikan kebanyakan dunia itu kepada orang-orang yang tidak cerdik, yang tidak pintar? Coba ini dengar Pak jawaban Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, supaya manusia tahu rezeki itu tidak tergantung dari kepintarannya, dari kepandaiannya, dari titelnya dan lain-lain. Tapi rezeki itu bergantung dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak Pak jawaban Allah. Coba. Maka saudara mereka Allah Ta'ala, segala sesuatu bergantung kepada Allah.
Maka bagaimana kita seorang hamba ini merasa tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan ketika itu datang kepada kita, kita yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman, inilah usaha yang pertama yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 13 tahun hanya mendakwakan la ilaha illallah agar keyakinan ini masuk ke dalam hati-hati para sahabat. Sehingga keadaan apa saja, sahabat itu tidak pernah terkesan sedikit pun. Sehingga walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, banyak mungkin sahabat yang miskin, mereka tidak maksiat. Tidak seperti dari kita dengan alasan kalau kita tanya orang yang di tahanan, kenapa kau mencuri? Kenapa engkau zina? Kenapa engkau menjadi seperti ini? Alasannya dunia Pak, yang kecil yang tidak masuk di akal. Karena saya mau makan, karena saya mau kasih ini anak saya, ini anak. Semuanya jawaban-jawaban ini karena kelemahan iman saja. Karena kelemahan iman. Para sahabat, mereka bagaimana diuji dalam kemiskinan, kesusahan, tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman telah masuk ke dalam hati-hati mereka. Rasa takut, yakin kepada Allah telah masuk ke dalam lubuk hati mereka. Sehingga dikisahkan saudara yang muliakan Allah taala, ketika di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, maka ketika dia berkeliling melihat keadaan daripada umatnya, maka di antara lorong-lorong yang dia telusuri itu, maka terdengar percakapan. Terdengar percakapan antara seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ternyata keluarga ini adalah penjual susu. Penjual susu. Maka seorang yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hasil susu pada saat itu yang dimilikinya adalah sedikit, maka terbesit di kepala ibunya, pikiran ibunya untuk mencampur susu itu dengan air. Maka disampaikanlah kepada anaknya, "Wahai anakku, supaya kita untung banyak, maka susu ini kita campur saja dengan air." Maka anak ini berkata, "Wahai ibu, nanti Umar tahu." Pada Umar ini sudah dengar percakapan ini di luar. Wahai ibu, nanti Umar tahu. Kalau Umar tahu, maka kita pasti akan dihukum. Maka apa kata ibunya? "Wahai anakku, Umar ini sekarang berada di tempat yang lain. Dia tidak akan mengetahui apa yang kita buat. Tapi coba dengar apa jawaban seorang anak yang beriman, yang iman telah masuk ke dalam hatinya." Maka dia katakan, "Wahai ibu, memang Umar tidak lihat kita, tetapi Tuhannya Umar pasti melihat kita." Nah, coba lihat. Ini suasana iman yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam hati-hati anak seperti itu. Sama juga diriwayatkan di zaman Sayyidina Umar. Satu orang pengembala kambing, yang kambingnya dia mengembalakan kambing daripada tuannya itu begitu banyak. Mungkin satu lembah, satu gunung, tidak ditahu lagi dihitung. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seseorang untuk membelinya. Maka ketika telah jumpa dengan pengembala ini, dia ingin membelinya. Pengembala katakan, "Hei Tuhan, saya ini hanya pengembala. Ini bukan daripada ternak saya." Mereka katakan, pembeli ini katakan, "Wahai Tuhan, pengembala, jual saja. Ini kan Tuanmu tidak tahu berapa jumlah banyaknya. Hilang 1, 10 itu tidak kelihatan. Begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Maka tidak ketahuan." Maka apa kata pengembala tersebut? "Wahai Tuhan, memang Tuhan saya yang punya gembala ini tidak akan tahu bahwa dia saya telah mengambil. Tapi ketahuilah, Allah yang maha mengetahui dan melihat, itu mengetahui daripada apa yang kita buat." Coba. Iman telah masuk ke dalam hati para sahabat. Kenapa sering muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun adalah bagaimana mengusahakan para sahabat mengenal Allah. Ada rasa takut tahluk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam keadaan situasi di mana saja mereka merasa diperhatikan, dilihat, dipantau, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara muliakan Allah taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa memperbarui daripada iman-iman para sahabat. Sehingga menjadi satu kebiasaan kalau sahabat itu jumpa, Pak, yang pertama dia tanyakan itu bagaimana keadaan iman hari ini. Hari ini kalau kita jumpa, mana Latoji? Bagaimana usahanya? Tambah itu dunia semakin besar dalam hati kita. Jarang kita jumpa dengan sama-sama teman kita. Bagaimana kabar agama hari ini? Bagaimana keadaan iman hari ini? Coba lihat. Satu orang sahabat telah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan iman hari ini? Maka dia kata, ya Rasulullah, saya betul-betul dalam keadaan iman yang sempurna. Maka Nabi katakan, setiap ucapan itu ada buktinya. Apa bukti daripada ucapan? Dia katakan, ya Rasulullah, saya telah melihat para ahli sorga, mereka telah saling bersilaturahmi satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Dan aku telah melihat karena di neraka mereka telah menjerit karena disiksa. Allahu Akbar. Coba. Sampai begitu tingginya keimanan para sahabat. Karena hari-hari mereka ketemu bicara musyawarah tentang iman. Ini yang dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita awal dari dakwah ini. Jumpa orang, tanya tentang iman, bicara tentang iman. Sama-sama pekerja dakwah, kita disuruh tanya, bicara tentang iman. Iman yakin Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rasyid. Bicara semua tentang itu. Supaya apa? Senantiasa kita menghadirkan Allah, kebesaran Allah dalam hati-hati kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila keimanan yang sempurna ini juga dengan mencintai, kesempurnaan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah menjadi stempel dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Kul hadhihi sabili adulu ilallah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Apabila kalian betul-betul mencintaiku, kata Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka kesempurnaan iman dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir itu, Pak, mereka itu yakin bahwa Allah menciptakan segala suasana, keadaan, menciptakan langit, bumi dan semuanya. Tetapi ketika mereka disuruh untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, kesempurnaan iman kita dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua keyakinan yang harus kita tanamkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus yakin bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa untuk mendapatkan keselamatan, untuk sampai kepada kehendak Allah, kita harus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Meyakini kenabian kerasulan Rasulullah sallam dan meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dan sampai kepada apa yang Allah Taala kehendaki, maka kita harus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain. Maka itulah sahabat, mereka mati-matian betul bagaimana mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara fisik, ibadah dan lain-lain. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita juga mau tanamkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita 24 jam itu wujud daripada sunnah dalam kehidupan kita sebagai wujud
kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ada dalam diri setiap daripada orang Islam ini, yaitu amalan solat. Karena adalah kunci daripada setiap amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari bicara mendakwakan tentang pentingnya solat. Pentingnya solat kepada para sahabat dan kepada ini umat. Karena solat ini adalah kunci daripada seluruh amalan. Solat ini adalah induknya seluruh amalan. Solat ini adalah kuncinya daripada surga. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau jadikan solat ini Pak bukan hanya sebagai suatu kewajiban dalam kehidupan kita. Kita mau juga pahami bahwa solat ini adalah satu amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadikan Allah taala menjadikan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sendiri berfirman pada dalam Al-Qur'an tentang ini salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Maknanya bahwa apabila kita ini mau menjadikan salat sebagai jalan solusi untuk kita menyelesaikan seluruh persoalan kita, maka insya Allah dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu menyelesaikan masalah kita melalui sholat. Ini kita meyakini seperti itu. Bagaimana kita jadikan sholat sebagai penyelesaian setiap masalah-masalah kita. Karena ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat, Pak, setiap ada persoalan mereka akan lari kepada Allah melalui amal, melalui amalan sholat. Setiap ada masalah, mereka akan datang kepada Allah Ta'ala melalui amalan sholat. Terjadi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat ini. Terjadi saja angin yang begitu kencang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, dan Nabi tidak akan keluar sebelum angin itu reda. Apa saja yang terjadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat ini, selesaikan dengan sholat. Wahmu'arallaka bis-sholat, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narsukuka wal akibatu littaqwa. Wahai Muhammad, kata Allah, perintahkanlah daripada umatmu untuk melaksanakan sholat. Akulah yang memberi rezeki, kata Allah. Bukan kalian yang memberi kepada kata Allah. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, ayat ini kata ulama menjelaskan kepada kita bahwa setiap keadaan maka selesaikan dengan sholat. Makanya Pak, kata alim ulama, kenapa Allah Ta'ala itu melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita begitu banyak sholat-sholat sunnah. Untuk menjadi jalan kepada umat ini meminta kepada Allah melalui amal. Ada masalah dalam kehidupan kita, maka kita sholat hajat. Sholat hajat. Ada sesuatu yang lebih berat dalam kehidupan kita ini. Kita memilih antara satu dengan yang lain, maka kita sholat istikharah. Kita telah melakukan suatu kemaksiatan, satu dosa. Sebagai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka disyaratkan kepada kita untuk sholat tobat. Maka saling melihat Allah Ta'ala, angin kencang, kita masuk sholat lagi. Gerhana terjadi, sholat lagi. Bulan, matahari terjadi, sholat lagi. Coba. Itu disyaratkan kepada kita untuk menjadi jalan solusi kepada umat ini, bahwa segala sesuatu apabila terjadi dalam kehidupan kita, lari kepada Allah melalui sholat. Kita mau selesaikan, kita mau pahami sholat ini bukan hanya satu kewajiban, tetapi sholat adalah suatu solusi yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat ini untuk menyelesaikan seluruh masalah kita.
Maka ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam turun setelah dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada para sahabat bahwa telah mendapatkan satu perintah yang namanya salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersukaria para sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, mulai hari ini seluruh persoalan kita dunia akhirat telah selesai dengan salat. Allahu Akbar. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jadikan salat ini sebagai jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam seluruh persoalan-persoalan kita. Ada anak yang sakit, bukan kita tidak dibiarkan ke rumah sakit membawa mereka, bukan. Tetapi kita sebaiknya salat 2 rakaat, minta kepada Allah, adukan kepada Allah, baru kita bawa ke rumah sakit. Seperti itulah yang dilakukan para sahabat dalam kisah-kisah. Sayyidina Abbas setelah mendengar berita tentang kematian anaknya, pada saat itu dia sedang naik kendaraan onta. Maka ketika mendengar berita itu, maka dia turun dari kudanya, ontanya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia katakan, seperti inilah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kemudian membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inilah perintah Allah Ta'ala, apabila ada masalah, sabar, kemudian sholat. Sahabat seperti itu, Pak. Begitu mendengar sesuatu, mereka katakan semua datang dari Allah. Kemudian mereka menyelesaikannya dengan sholat. Silakan kita bawa ke rumah sakit, silakan kita pergi kemana, tapi kita harus yakin semua dulu datang dari Allah. Kemudian kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat, baru kita berikhtiar yang lain. Jangan berikhtiar yang lain dulu, baru nanti buntu, baru kembali kepada Allah. Ini namanya sudah buntu. Namanya sudah buntu. Maka sebaiknya kita menjalankan perintah Allah, apa saja yang terjadi, maka datangkan kesabaran dalam diri kita. Kalau itu nikmat, kita bersyukur. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini juga saudara yang muliakan Allah Ta'ala menjadi rahmat dan kasih Allah Ta'ala kepada kita.